Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Di pagi yang cerah ini kalian berjumpa dengan saya, kalian mendengarkan saya Bu Martina Wulandari atau biasa kalian panggil dengan Bu Tina. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran prakarya kita kali ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, saya harap kalian semua tetap semangat belajar di tengah pandemi corona seperti ini. Saya harap kalian semuanya tidak pergi kemanapun jika itu memang tidak penting, tidak usah bergerombol dan tetap ikuti protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk prakarya kelas 8 kita buka bab 1 tentang kerajinan bahan lunak. Ya, kerajinan bahan lunak. Ya, saya yakin pasti semuanya sudah mempunyai buku paket ya, Cah ya. Kerajinan bahan lunak, di sini ada peta materi, bisa kalian lihat buku kalian. Peta materi kerajinan bahan lunak yaitu ada prinsip kerajinan bahan lunak, ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, kemudian ada proses produksi kerajinan bahan lunak. Di dalam proses produksi itu ada dua, yaitu yang pertama kerajinan bahan lunak alam dan kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak alam bisa berupa kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan floor clay, dan terakhir kerajinan getah, yang itu kerajinan alam. Kemudian untuk kerajinan bahan buatan bisa kerajinan lilin, kerajinan gips, kerajinan fiberglass, kerajinan polymer clay, dan yang terakhir kerajinan sabun. Berikutnya itu ada bahan kerajinan bahan lunak. Dalam kita membuat kerajinan bahan lunak, yang kita perlukan yaitu alat produksi kerajinan bahan lunak. Ada alat produksi, kemudian setelah itu produk kerajinan, kemudian ada proses produksi kerajinan bahan lunak, dan kemudian kemasan kerajinan bahan lunak jika sudah selesai. Dan terakhir adalah contoh proyek kerajinan bahan lunak. Ingat, di antara kedua tadi kita harus memperhatikan K3. Apa itu K3? K3 yaitu keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Itu harus kita utamakan. Dalam tujuan pembelajaran ini di bab 1 ini ya, saya harap semuanya bisa menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian kalian bisa memahami pengertian, sejarah, jenis, dan sifat karakteristik kerajinan bahan lunak. Kemudian kalian bisa membuat kerajinan dari bahan lunak, dan terakhir kalian tuh bisa merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan, serta kalian bisa membuat produk yang nanti bisa kalian gunakan untuk kalian jual. Kemudian di sini ya ada kerajinan ini, Cah. Kerajinan ini kamu bisa melihat ini, lihat gambar ini. Nah, di buku paket kalian sudah ada kan? Di sini tugas kalian yaitu tugas satunya, tugas pertama, amatilah gambar di atas. Di atas ini ada 4 gambar. Coba kalian teliti dengan seksama apa bahan yang digunakan, manakah yang termasuk bahan alam dan buatan. Kemudian, apa kesan yang kamu dapatkan setelah kamu melihat dan mempelajari gambar di atas? Ungkapannya bisa kalian tulis secara ya, tertulis. Mau kalau lisan ya tidak perlu lisan aja ya, tidak perlu share video, cukup kalian tulis saja. And then kemudian buka buku paket kalian, ada halaman 4, 5,
serta halaman 6. Halaman 6 bisa kalian baca sendiri di rumah ya anak-anak. Kemudian itu ada produk ya, hasil produk bahan lunak. Itu bisa kalian lihat di situ hasil produknya. Kemudian tugas yang kedua kalian, tugasnya identifikasi bahan lunak. 1. Pada gambar 1.2 terdapat aneka kerajinan bahan lunak. Manakah yang terbuat dari bahan alam? Manakah yang terbuat dari bahan buatan? Ya, kalian identifikasi manakah yang bahan lunak, manakah yang dari bahan buatan. Kemudian pindahkan LK2 ini pada lembar tersendiri. Yang terakhir, ungkapkan perasaanmu yang timbul terhadap karunia Tuhan berdasarkan produk kerajinan bahan lunak yang ada di negara tercinta Indonesia. Kemudian ini ada tugas lagi ya, tugas berkelompok. Kalian bisa mengidentifikasi bahan alam dan buatan pada produk kerajinan bahan lunak. Identifikasi ya anak-anak, kerajinan bahan lunak itu jenis bahannya apa, bahan lunaknya, kemudian ciri-cirinya bagaimana, bentuk, ukuran, warna, tekstur, serta teknik pembuatannya. Kemudian tambahkan dari benda kerajinan bahan lunak lainnya. Ungkapkan perasaanmu setelah mengidentifikasi kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Jadi tugasnya itu saja. Kalian bisa tulis tugas kalian di lembaran folio ya Cahya. Kalau sudah selesai, tidak usah share di grup atau wapri guru mapelnya. Cukup kalian buat, ketik lewat grup anak-anak yang sudah selesai mengerjakan, itu saja. Terus tugas kalian itu bisa kalian kumpulkan ketika jadwal kalian masuk ke sekolah. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.